mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah jadi nih guys, ada sebuah kota goib, kota misterius yang banyak dipercaya orang bener-bener nyata adanya. Dan sebenarnya kita sih udah dari dulu banget pengen ngebahas tentang yang satu ini, topik yang mau kita bahas banget, cuman pas dulu itu kita masih begitu ya guys ya, dan akhirnya sekarang kita bisa membahasnya. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali, apalagi ini merupakan sebuah urban legend atau cerita dari Indonesia. Ya pokoknya di channel ini harus ada lah ya guys ya, karena kan ini creepy, spooky, eerie. Nah jadi kota ini tuh dipercaya masyarakat setempat emang bener-bener ada, dan di dalamnya itu peradabannya bisa dibilang maju lebih dari kita yang ada di dunia nyata ini guys. Apalagi orang-orangnya, penduduknya itu ya bisa dibilang kaya raya, cantik-cantik dan bagus-bagus guys, ganteng-ganteng Tampan gitu ya. Ya seperti ya mungkin kan ada yang seperti ini ya, kita nggak tahu. Nah, kejauhan ya Bang. Dan pasti kita yakin banget kalian udah nggak asing lagi dengan kota goib yang satu ini, apalagi bagi kamu yang tinggal di Kalimantan, khususnya mana tuh? Kalimantan Selatan. Ya, Kalsel guys. Dan nama kota misterius atau kota goib ini adalah Saranjana City. Mendingan langsung aja kita cari tahu seluk-beluk tentang kota goib Saranjana ini guys. Jadi di sini ada beberapa cerita-cerita yang konon ya nyata ya guys ya, tentang kota goib Saranjana. Oke, langsung aja cekidot badot. Ya pokoknya gitu ya guys ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan ceritanya. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah jadi usutnya usut, kota Saranjana ini udah melegenda banget bagi warga Kalimantan Selatan. Dan meskipun kota ini nggak ada di dalam peta, tapi masyarakat setempat tuh percaya kalau kota ini bener-bener ada di sebuah pulau. Dan konon pulau itu bernama Pulau Laut, yang mana itu terletak di ibu kota Kabupaten Kota Baru. Tapi kalau kita mencari letak kota yang satu ini atau pulau yang satu ini di peta modern, itu nyari sama sekali nggak terlihat. Ya umpama kalian lihat di peta itu sak nyumrik gitu loh guys. Sangat cantik dan cocok banget dijadikan destinasi wisata buat melancong, buat piknik, membawa termos dan kopi. Seruput dulu. Tapi ternyata walaupun begitu, tempat yang satu ini dianggap angker oleh warga sekitar guys, masyarakat setempat. Cantik sih, cuman angker ya karena ada kota itu guys. Konon kota Saranjana ini diyakini terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan sejak zaman dulu kala, masyarakat Kota Baru setempat percaya kalau bagian wilayah perbukitan yang nggak berpenghuni itu merupakan letak kota Saranjana, kota goib Saranjana, yang mana di dalamnya itu dihuni oleh para makhluk goib atau jin guys. Ya intinya makhluk-makhluk yang nggak kasat mata guys, yang kita itu nggak bisa lihat. Ya iyalah, kotanya aja nggak kelihatan, apalagi orang-orangnya kelihatan, kotanya nggak kelihatan lah, malah ngeri. Itu orang-orang di situ ngapain? Dan balik lagi guys, kota Saranjana itu dipercaya emang beneran ada, tapi ya orang-orang tertentu aja, orang-orang terpilih yang bisa melihat kota yang satu ini. Kalian harus sakti guys. Kalau orang biasa-biasa kayak gini nggak bisa. Ya cuma lihatnya bukit kosong yang nggak ada siapa-siapa, cuman hutan-hutan doang. Usutnya usut, banyak masyarakat yang percaya di sana tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar, nggak masuk akal. Konon banyak wisatawan yang melihat dari kejauhan ada aktivitas manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Ada gedung pencakar langitnya, tinggi-tinggi ya, luxury. Tapi ketika para wisatawan itu ngedekat ke kota Saranjana yang dilihatnya itu tadi, tiba-tiba ngilang guys, nggak ada apa-apa, dan di situ cuman bukit aja, perbukitan yang berpohon-pohon, berhutan-hutan. Itu langsung berbatasan dengan laut. Ya kayak Fata Morgana gitu. Iya, kayak ilusi. Usutnya usut, rumor mengenai kota ini semakin misterius karena keberadaannya nggak tercatat dalam peta Indonesia. Tapi konon kota Saranjana ini pernah tercatat dalam peta zaman Belanda, yang mana judul petanya itu adalah ini guys, susah banget, kita baca aja ya guys ya. Kaart van de Kusten Binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de Reize in het
Zuidelicki Gedeelte van Borneo. Panjang banget ya bahasa Belanda. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya guys ya, soalnya kita bukan Londo. Tapi tenang guys, itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang mana artinya adalah peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Belandanya panjang banget. Terjemahnya cuma sauprit ya guys ya. Dan peta itu dibuat oleh naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller pada tahun 1845 silam guys. Udah lama banget ya guys ya, zaman kolonial. Dan kemudian peta itu diterbitkan oleh, ini susah lagi kita baca lagi, Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel. Mohon maaf lagi. Dan nama lain dari badan itu adalah Lembaga Penerbitan Peta Nusantara yang ada pada masa penjajahan Belanda. Berarti artinya itu tadi ya, sauprit lagi guys. Padahal ya Allah, coba itu. Lihatnya aja udah ngeling-ngeling ini. Atau gini-gini. Konon Pak Muller ini menulis sebuah kawasan yang bernama Tanjung Saranjana di dalam peta buatannya itu. Seperti yang kita bilang tadi, Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan Pulau Kerumputan dan juga Pulau Kijang. Poeloe Kroempoetan sama Poeloe Kijang, ejaan lama guys. Nah usut kemampuannya Pak Muller ini dalam membuat peta itu udah nggak diragukan lagi. Tentunya untuk melacak pulau ini secara historis. Udah ahlinya, udah wasis. Jadi yang nggak asal-asalan guys, nggak asal-anggerito. Dan selain itu Pak Muller ini juga merupakan anggota dari Des Genootschap en Natuurkundige Commissie in Nederlands Indie atau Dinas Kehutanan Hindia Belanda. Iya kan, panjang lagi artinya segini lagi. Nah sebelum jadi ahli kan pasti nggak langsung ceprot bisa, pasti belajar dulu guys, ajar sih. Sebelumnya Pak Muller ini memperoleh pelatihan membuat peta di Museum Leiden, yang mana ya museum ini udah terkenal sejak zaman dulu guys. Ketika membuat peta itu Pak Muller ini sedang mengadakan penelitian tentang flora dan fauna di Hindia Belanda sambil menyelam minum air. Ya bisa dibilang nyambi ya guys ya, sampean-sampean. Usut sumber lain yang menjelaskan tentang kota Saranjana ini ada di sebuah kamus guys. Dan kamus itu adalah, ini bahasa Belanda lagi, Aardrijkskundig. Susah banget guys. Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands Indie. Bewerks naar de jongste en besten berichten karya Peter Johannes Watt. Ini pasti nanti sobat lagi nih. Konon kamus itu diterbitkan di Amsterdam IN van Kampen atau Lembaga Penerbitan Amsterdam pada tahun 1869. Nah di dalam kamus itu ada kutipan tentang kota Saranjana ini yang ditulis oleh Pak Vet. Ini bahasa Belanda lagi, kutipannya gini guys. Kapal de Zuid-Oostdi van Pulau Laut, Wakilan en Borneo Zuid-Oostpunt is gelegen. Gelegen itu bersendawa gitu. Dan kalau diterjemahkan artinya itu adalah Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Kok bisa gitu ya? Tadi panjang seperti ini sama. Dan seperti yang kita bilang di awal-awal tadi, usut beberapa orang yang pernah melihat kota Saranjana ini bilang kalau kotanya itu gede guys, megah, dan penduduk di dalamnya itu memiliki rumah mewah. Konon rumah-rumah di kota Saranjana ini sangat megah dengan pagar yang tinggi dan mengkilap, kayak pagar-pagar istana gitu guys, ciling. Itu las-lasan gak ya? Dan selain itu juga nggak jauh-jauh beda sama kayak kita guys. Jadi warga-warga di kota Saranjana itu juga memiliki mata pencaharian alias pekerjaan yang mayoritasnya itu adalah petani, tapi ya kaya raya guys, sugih, magrong. Dan usut kota ini juga memiliki sistem pemerintahan sendiri, yaitu kerajaan atau monarki dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Dan juga kota Saranjana ini berkembang mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, nggak ketinggalan guys. Semakin di depan ini. Jangan ya ada yang nonton nih. Bisa jadi, kan kita sama-sama gak tahu. Mereka juga nonton YouTube gitu. Lah terus penduduk atau penghuninya rupanya gimana bang? Fisiknya itu gimana? Ya sebenarnya bentuk fisiknya itu sama kayak kita guys. Cuman ada perbedaannya, ada yang membedakan, yaitu ininya guys. Kalau kita kan ada garisnya ini guys, antara hidung sama mulut ada 2 garis. Tapi kalau orang-orang Saranjana konon nggak ada.
ininya nggak ada rata ya, begini gitu guys. Terus selain itu konon mereka ini juga harum, cantik-cantik, bagus-bagus, ganteng-ganteng, gagah, ramah-ramah, friendly, dan mereka ini ada panggilannya sendiri guys, yaitu orang Halimun, dan menggunakan bahasa Banjar sebagai percakapan sehari-hari guys. Dan yang lebih mencengangkannya lagi menurut kita, setiap ada orang yang masuk ke kota Saranjana terperangkap di dalamnya itu, mereka nggak mau balik lagi karena ya udah kadung keenaan di sana. Itu mereka ya bahagia lah ya bisa dibilangnya. Iya nggak sih? Karena ya maju, Ya, mewah, ramah. orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, harum. Siapa yang nggak mau ya? Ya maju di sana kita bisa kaya. Sultan ya. Nah, mending kita ke sana yuk. Ayo kita gas. Dan gak hanya sampai di situ aja guys, ternyata ada perbedaan lain lagi, yaitu tentang makanannya. Kalau makanan kita kan beda-beda. Ya pokoknya segitu-segitu ya pokoknya sedang lah ya guys ya. Tapi kalau orang-orang Saranjana itu porsi makannya gede-gede. Intinya makanan di sana itu ukurannya gede-gede, beda jauh sama di sini. Bahkan ada orang yang mengaku pernah masuk ke kota Saranjana itu, lihat buah jambu itu gede, dan pas dibawa balik ke dunia nyata, ke dunia kita itu, jambunya tiba-tiba menyusut ukuran. Enggak mengecil persis ukuran kayak jambu di sini gitu loh. Jadi enggak mengkeret kan bosok berarti. Intinya mengecil gitu, ukurannya sesuai pas di dunia kita gitu loh. Nah, ya intinya kalau di sana dibawa ke sini ukurannya menyesuaikan gitu, ya kan? Iya. Menyusut, bukan mengkeret sama menyusut beda lagi. Mengkeret lah telurmu. Dan ternyata satu hari di sana di kota Saranjana itu sama dengan 1 tahun di dunia kita guys. Jadi kita main ke sana sehari, balik-balik udah setahun kemudian. Di sini ada beberapa cerita-cerita yang konon ini adalah kisah nyata mengenai kota Saranjana, yang bisa dibilang ini ya menghebohkan guys pada masanya. Nah usut ada beberapa orang yang pernah mengalami pengalaman mistis secara langsung terkait kota Saranjana ini guys. Dikisahkan pernah ada warga kota baru yang hilang tanpa jejak. Konon kabarnya warga itu sengaja diambil sama penduduk kota Saranjana untuk dijadikan imam. Dan selain itu ada lagi penduduk kota baru yang menceritakan tentang kisah nelayan di tengah laut yang hilang secara misterius, hilang tiba-tiba guys. Yang konon ya dia ini diambil sama orang-orang Saranjana. Kalau di sini sih diceritakan dia diselamatkan sama warga Saranjana. Mungkin pas di laut ada kendala apa, ada halangan, terus ditolong. Dan kabar itu diperkuat oleh kesaksian seorang muslimah yang mengatakan kalau nelayan ini tuh udah bahagia di kota Saranjana guys. Dia hidup layak gitu, lebih makmur daripada di sini. Mungkin juga udah ketunggul di sana, udah keenakan jadi nggak mau pulang lagi. Atau mungkin juga susah keluar dari sana, kita sama-sama nggak tahu ya guys ya. Dan ada lagi sebuah cerita dikisahkan pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana. Kalau emang kita ini ditakdirkan untuk mendengar suara-suara di kota Saranjana, konon kita bisa mendengar suara musik, suara kendaraan-kendaraan, dan lain-lainnya guys. Keramaiannya kota Saranjana. Dan konon ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi nggak diketahui siapa yang memesan, pemiliknya siapa tuh nggak tahu. Dan ini udah dibayar. Lunas itu ya. Iya. Nah ini mau diantar kemana ya? Pak kurirnya udah bingungan ini, dia dekat di sendiri aja. Berarti kan emang kaya raya banget. Mobil-mobil mewah di sini disebutkannya mobil-mobil guys, nggak cuma satu doang. Terus ada lagi ini cerita yang lebih mencengangkan lagi. Ini nggak cuma mobil aja guys, tapi alat-alat berat, ya sejenis eskavator gitu-gitulah. Jadi dikisahkan ada sebuah perusahaan alat berat yang menerima pesanan dari kota Saranjana ini, dan itu terjadi pada pertengahan tahun 80-an silam. Dan karena itulah pejabat Pemda Kota Baru sampai terheran-heran, terpelenggang-pelenggang. Pasalnya ada tamu dari Jakarta yang mau mengantarkan pesanan ke kota yang namanya kota Saranjana. Ya gimana Pemdanya nggak terheran-heran? Kan kota Saranjana emang nggak ada. Itu semuanya lah goib. Alhasil ya pengirimnya ini kebingungan guys, mau dikirim kemana. Dan itu juga udah dibayar lunas kontan. Dan ini beberapa alat berat. Nggak cuma satu ya. Alat berat kan mahal banget guys. Wah auto ini ya. Siapa nih ini? Makanya di PAD mungkin dikasihkan Pemdanya, kan nggak tahu kan. Mungkin kalau ada yang tahu kabar alat beratnya itu kemana, tulis di bawah. Maksudnya mobilnya kemana?
Nah, di sini ada cerita lagi terkait kota Saranjana yang datang dari band yang sangat-sangat populer di Indonesia, guys. Kalau kamu anak-anak gen 90-an pasti tahu band yang satu ini. Namanya adalah Ada Band. Nah, ternyata usutnya usut, grup band Ada Band ini pernah ada pengalaman mistis dengan kota Saranjana, guys. Dikisahkan ketika itu mereka sedang manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru, yang mana itu diyakini adalah kota Saranjana. Dan konon kejadian yang bikin merinding itu terjadi pada tahun 2005 silam, guys. Usutnya usut, ketika itu tiket yang terjual sekitar 7.000 sampai 8.000-an. Ya udah banyak banget ya, guys ya. Tapi ternyata saat konsernya itu berlangsung yang datang 14.000 orang. Nambah berapa tuh? 2 kali hampir ya. 8.000 aja udah banyak, apalagi 14.000. Nah, biasanya kan kalau orang nonton konser itu jingkrak-jingkrak, antusias, gini-gini. Tapi ini enggak, guys. Mereka cuma diem-diem baik, tatapannya datar, dan nggak ada ekspresi sama sekali. Ya cuman sekedar nonton gitu aja. Ya mukanya aneh gitu. Dan kemudian ketika di tengah-tengah konser, panitia itu menyuruh penontonnya untuk bergeser ke arah kiri, ke sisi kiri. Padahal waktu itu anggota Ada Band ini lihat kalau di sisi kiri itu udah penuh orang, udah rame. Di sini lihatnya sepi, di atas lihatnya rame. Dan keanehannya nggak sampai di situ aja, guys. Ketika konsernya selesai, para penonton itu tadi tiba-tiba meninggalkan venue dengan sangat cepat. Padahal ya pintu keluarnya itu cuma satu doang, seset gitu loh, guys. Kan 14.000 orang, pintunya cuma satu, iya kan. Dan harusnya desa-desaan ya. Terus agak lama gitu. Ini saplengan gitu loh. Gimana ya? Sekejap. Tapi emang sih di situ masih ada beberapa penonton. Cuman ya itu nggak seramai apa yang dilihat kru dari atas panggung, guys. Yang tadi 14.000 orang itu di atas panggung lihatnya banyak, cuman yang di bawah itu sedikit. Ngeri ya, guys ya. Dan masih ada banyak cerita-cerita yang lainnya, termasuk cerita dari temennya Aldo. Kakaknya temenku kan kayak jualan pasir gitu loh, Mas. Terus kan dapat pesanan ke arah situ. Itu udah beli, Mas, orangnya itu udah beli pasirnya, itu dikasih uang. Terus katanya kakaknya temanku itu bener nggak ada ininya, Mas, apa legoannya ini nggak ada ini garisnya ini ya. Terus kakaknya temanku itu cerita ke temennya sesama pasir, penjual pasir truk itu loh. Lah pas besoknya ke arah situ, maksudnya ini apa? Pas besoknya nengok tempat itu apa coba? Apa? Perbukitan. Terus nggak logis, masa truk di perbukitan? Kan nggak logis kan? Iya, masa truk disuruh ke situ kan nggak bisa, guys. Tapi uangnya asli, Mas. Asli, sampai sekarang ada uangnya. Oh, jadi emang benar-benar dibayar kontan. Iya. Kayak cerita-cerita yang tadi. Ini pengalaman aja dari orang terdekat, guys. Emang ada. Jadi kenapa kok kita percaya ya? Itu ketemu orang aslinya sana. Asli ya. Katanya ngomongnya juga bahasa Banjar ya. Dan itu uangnya disimpan, Mas. Uangnya itu nggak diapa-apain? Enggak buat jual beli. Katanya buat kenangan gitu. Langsung merinding, guys. Jangan nonton di belakang situ. Itu ya, guys ya. Ya mungkin kalian ada beberapa cerita-cerita lagi mungkin dari sana saudara kalian, kerabat kalian, atau mungkin bahkan kalian sendiri, boleh banget share di bawah, guys. Kita penasaran banget karena ini merupakan sesuatu yang menarik, eerie, spooky and creepy. Nah itu ya, guys ya, kisah atau cerita-cerita tentang kota Saranjana, kota goib yang konon kota ini bener-bener ada nyatanya. Banyak orang yang percaya, khususnya warga setempat Kota Baru. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau kota Saranjana ini beneran ada nyatanya? Dan mungkin bagi kamu orang-orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kota Baru, pernah ada pengalaman tentang kota Saranjana ini? Kalian boleh banget share pengalaman kalian di bawah, guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau juga hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Salam creepy, sobat creepy.